Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada, ya baik-baik saja, tetap semangat. Piala Asia U23 sudah berakhir, karena kemarin final sudah berlangsung di Stadion Jasim Bin Hamad, dan tim Jepang tampil sebagai juara untuk edisi 2024. Ini menjadi rangkaian juara mereka yang kedua kali sejak turnamen dilakukan pada 2013, dan Jepang sebelumnya juga mencapai puncaknya di 2016 ketika mereka menjadi juara di Piala Asia U23. Sekarang mereka melakukannya dengan sangat baik. Setelah pada edisi terakhir 2022 ketika Arab Saudi menjadi juara mengalahkan Uzbek di final, Jepang menduduki peringkat ketiga. Jadi pencapaian sekarang ini luar biasa. Ya, Jepang pernah sekali kalah di fase grup lawan Korea Selatan 1-0. Tapi kemudian mereka sebagai runner up bisa melaju sampai ke babak final dan menjadi juara. Di semifinal mereka mengalahkan Irak dengan 2-0. Dan bagi Jepang tentunya suatu hal yang sangat baik. Mereka mendapatkan ini sesuai dengan ambisi mereka, ya, bahwa mereka harus sukses untuk bisa meraih gelar juara, sekaligus sudah meraih juga satu slot ke Olimpiade. Uzbekistan juga lolos ke Olimpiade bersama dengan Irak langsung, sementara Indonesia akan menjalani playoff menghadapi Guinea ya pada tanggal 9 Mei akan datang di Clairefontaine di Paris. Nah, gol tunggal bagi Jepang itu tercipta di masa injury time setelah melewati waktu normal 90+1 dengan Fuki Yamada, pemain pengganti yang masuk babak kedua, dan dia hanya bermain 19 menit melancarkan 2 tembakan, satu di antaranya menjadikan gol ke gawang Uzbek lewat tembakan mendatar dari luar kotak penalti, dan ini menjadi gol sematawayang bagi Jepang. Padahal kalau melihat dari permainan secara keseluruhan, dari semua statistik, Uzbek itu bagus. Ya, ada 53% penguasaan bola lebih tinggi dibandingkan Jepang dengan 47%. Bahkan Uzbek bisa melepaskan 18 tembakan, 5 di antaranya on target, tapi tidak ada satu gol pun yang bersarang di gawang Jepang yang dikawal oleh Leo Okubo. Jepang sendiri itu hanya 8 tembakan dan 2 on target, tapi memaksimalkan 1 tembakan dari Fuji Yamada yang membuat mereka bisa menjadi juara. Sebenarnya di menit-menit akhir masa injury time itu ya hampir saja bagi Uzbek bisa menyamakan kedudukan. Kalau Uzbek bisa menyamakan kedudukan, ini akan rame karena pertandingan akan diperpanjang 2 kali 15 menit, dan bukan tidak mungkin Uzbek justru akan bisa memenangkan gelar juara pada pagelaran Piala Asia U23 kali ini. Tapi sayang penalti yang diberikan wasit setelah ditinjau oleh VAR, ada Yekine sana ya, Hiroki Yekine melakukan handsball. Kemudian VAR melihat dan menyetujui bahwa ini penalti. Sayang sekali bahwa Umareli Rakhmonaliev yang ditunjuk ya oleh pelatih mereka Timur Kapatse untuk menjalankan tugas gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Arah bolanya terbaca oleh penjaga gawang Leo Okubo yang menepisnya. Jadi memang itu suatu kerugian besar, kekecewaan besar tentunya bagi Uzbekistan. Oke, saya beralih sekarang ke Indonesia yang masih akan punya satu kesempatan melawan Guinea dalam pertandingan tanggal 9 Mei yang akan datang. Ya, di mana kita sudah bersiap. Rencana hari ini tim asuhan Sintayong akan bertolak menuju ke Paris dengan tanpa menyertakan ada 2 pemain yang tidak bisa bermain, yaitu Rizky Ridho yang mendapatkan straight red card ketika melawan Uzbek, dan juga dengan Justin Hubner yang ada akumulasi kartu setelah Uzbek dapat kartu kuning, dan kemarin juga melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga mendapatkan kartu kuning sehingga dia tidak bisa bermain. Juga suatu kerugian besar bagi kita tanpa diperkuat 2 pemain belakang terbaik, Ridho dan Hubner. Tapi kabar terakhir seperti dalam konten saya kemarin, ya STY sudah memanggil Alfreandra Dewangga, ya pemain PSIS Semarang ini, bahkan sudah mengurusi semua dokumen dia, paspor dia, dan dia akan menyusul berangkat ke Paris untuk bergabung dengan tim U23. Selain itu, kabar informasi terakhir juga bahwa Elkan Bagot yang sekarang sudah selesai masa peminjaman di Bristol City dan kembali untuk ke Ipswich itu akan digaet. Nah, surat untuk pemanggilan Elkan Bagot sudah dikirim oleh PSSI
Dan saya sudah mengkonfirmasi ini ke manajer tim Pak Sumarji, sudah mengatakan, oke, Bung, bahwa kami juga sudah menyurat, tinggal menunggu jawaban dari pihak Ipswich untuk melepas Elkan. Karena Elkan kan sudah selesai bermain, ya tidak bermain lagi, jadi ya dia bisa lah untuk kita pakai, ya, kita gunakan di saat kondisi situasi di lini belakang kita tidak diperkuat oleh pemain terbaik seperti Rido dan juga dengan Justin Hubner, sehingga memang diperlukan keberadaan dari seorang Elkan Bagot di sini. Semua tergantung dari pihak manajemen Ipswich untuk bisa melepas. Saya pikir tidak ada masalah ya kalau dia sudah tidak bermain, sudah kosong, pasti Ipswich akan melepas Elkan. Apalagi surat resmi sudah dilayangkan untuk meminta Elkan memperkuat tim U23 kita menghadapi pertandingan penting merebut satu slot terakhir yang masih tersedia di Olimpiade setelah 15 negara memastikan untuk sudah lolos ke Olimpiade musim panas di Paris, karena Irak kemarin yang mengalahkan kita dengan 2-1 dalam perebutan tempat ketiga adalah negara ke-15. Tinggal menunggu wakil Afrika, Guinea dan juga wakil Asia yang sama-sama menempati peringkat keempat untuk melakoni laga playoff yang hanya bermain dengan single match. Tidak ada 2 pertandingan, diperlukan hanya 1 kali, dan itu makanya diarahkan di pertandingan di Clairefontaine di Paris. Nah, bagi Guinea tentunya mereka punya kesiapan yang lebih baik dari kita karena tidak bermain panjang. Kita baru habis menyelesaikan 6 pertandingan di Piala Asia U23. Jadi pemain-pemain itu sangat capek, sangat lelah, ya. Sehingga memilih ini langsung pergi, tidak balik ke Indonesia juga. STY sudah mengatakan bahwa harus ada kebugaran pemain untuk bisa bahwa mereka harus banyak istirahat dulu dalam 2-3 hari ke depan sebelum ada latihan sentuh bola, ya, untuk bermain dengan bola taktik yang akan diberikan oleh STY setelah ada 2-3 hari mereka hanya harus beristirahat, ya. Kita menanti dan berdoa bersama bahwa tim nasional kita bisa mendapatkan slot terakhir ini, karena kalau kita bisa lolos, ya, kita akan berada di grup A bersama dengan tuan rumah Prancis. Ada Amerika Serikat dan Selandia Baru di sana yang menunggu kita. Ya, tidak mudah, memang tidak gampang untuk mengalahkan Guinea yang sangat baik, punya pemain-pemain juga yang bermain di Eropa, mungkin sekitar 12-13 pemain mereka. Ini harus hati-hati. Ada Kamara bersaudara di sana yang sangat tajam. Mereka bermain di berbagai liga, di Yunani, di Prancis, bahkan di Austria, di Jerman ada dan di Belgia. Ini yang harus diantisipasi oleh STY, tapi sekarang kita sudah harus, ya, fokus untuk bisa meladeni Guinea. Apapun itu, ini kesempatan terakhir, masih tersisa, ya, buat anak-anak jika masih punya keinginan untuk lolos ke Olimpiade. Inilah pertarungan sesungguhnya buat kita, ya, untuk bisa meraih slot terakhir itu di Olimpiade musim panas nanti. Dan kita berharap bahwa Elkan Bagot segera akan bergabung, ya, termasuk dengan Afriana Dewangga, sehingga di belakang yang sekarang hanya menyisakan Komang Teguh dan Muhammad Ferrari itu menjadi baik karena bergabungnya 2 pemain ini, sehingga kita punya ada 4 pemain di jantung pertahanan kita untuk yang biasa bermain dengan skema STY yang selalu dengan 3-4-3. Ini akan bagus. Memang kehilangan sekali dengan Rido tidak ada atau Justin Hubner, akan jauh lebih bagus, apalagi kalau Elkan datang dan Hubner dan Rido bisa ada. Ini kuat tentunya di belakang. Tapi apapun itu, kita harus hadapi dengan kondisi yang ada saat ini, ya. Elkan datang itu sudah bagus, ya. Ya, tergantung dengan sekarang STY harus menempati apakah Dewangga langsung dimainkan bersama dengan Ferrari di sana atau Dewangga masih tetap di bangku cadangan sebagai super sub. Dia memilih Komang dan Ferrari bersama dengan Elkan Bagot. Itu nanti kita akan lihat ke depan nanti situasi dan kondisi bagi tim nasional U23 kita. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.